Halo Sobat Cakasana, selamat datang di Warta Cakasana. Berbagi fakta dan cerita kebajikan. Kali ini SMA Negeri 1 Paga sedang berada di SMA Negeri 1 Tumpang dalam rangka mengikuti acara benchmarking sistem double track yang diselenggarakan di Tumpang ya teman-teman. Diikuti oleh SMA Negeri 1 Paga, SMA Negeri 1 Turen, SMA Negeri 1 Ngantang, dan SMA Negeri 1 Tumpang. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih teman-teman. Dari Lembaga Administrasi Negara. Beliau adalah Bapak Agus Sudrajat. Bapak Agus. Halo, apa Halo Bapak Agus, kabar? selamat siang. Ya, Gimana nih kabarnya Pak Agus? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Agus, Bapak dari mana sih asalnya Bapak? Hmm. Saya dari Jakarta, Dari Jakarta. ya. Saya dari Lembaga Administrasi Negara. Saya sebagai Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara. Ya, Deputi ya Pak? Deputi. Keren, keren, Ya. keren. Pak Agus, kalau boleh tahu nih, tadi berangkat jam berapa sih Pak buat kesini itu? Kalau dari Jakarta tadi pesawat jam 8:30. Jam setengah 9? Jadi jam 10 lah. Wow, Oke. langsung ikut acara ini ya Langsung Pak? ke acara sini. Gak capek Pak? Ya, enggak lah, lumayan lah. Oke, bagus. Saya mau tanya-tanya nih, kan kita sedang berada di kegiatan benchmarking Ya. sistem double track. Ya. Saya mau tanya nih, tanggapan Pak Agus tentang program double track ini gimana sih Pak? Ya, jadi saya kebetulan LAN itu berkolaborasi dengan Kementerian Sosial Iya, iya. ya untuk menyelenggarakan sekolah rakyat. Ya. Nah, dari 6 bulan berjalan sekolah rakyat itu kami melihat para siswanya kita tidak mau hanya sekedar lulus seperti SMA biasa. Ya. Jadi hasil surveinya LAN itu kemudian memandang sepertinya selain kita akan menciptakan para siswa lulusan yang punya karakter, berakhlak, cerdas gitu ya, tapi juga punya keterampilan. Iya, 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 Gitu. iya. Nah, kami melihat atau mendengar sekolah SMA Double Track Jawa Timur gitu Iya, kan, iya, iya. keberhasilannya. Makanya hari ini datang untuk melihat langsung apa yang terjadi di SMA Double Track, apa unggulan-unggulannya, apa produknya, dan yang terpenting adalah lulusan double track itu tadi cerdas ya, kemudian berakhlak, berkarakter, kemudian juga punya keterampilan Iya. gitu loh. Itu yang penting. Makanya kita ingin apa yang dilakukan di double track semoga bisa juga diterapkan di sekolah Sekolah rakyat. rakyat. Jadi sekalian untuk survei gitu kan Pak? Nah, sekalian survei ke sini itu. Ah, ya, karena memang kalau kita lihat itu, kalau SMA sering dicap itu kalau sudah SMA itu lanjutnya kuliah. Nah, Tuh. karena dengan double track ini kita bisa membuka peluang kerja juga ya Pak? Ya, jadi sambil kuliah pun juga bisa Iya, ya kuliah kan. sambil kerja, Sambil malah kerja. dapat uang tambahan ya Pak ya? Tambahan. Dan kuliah mungkin bisa bayar dari hasil Nah, usaha itu. siapa tahu juga sertifikatnya bisa buat daftar SNBP gitu ya Pak ya? Tuh. Nah, oke. Kemudian kalau melihat di double track nih Pak, Ya. kira-kira peluang double track, kan sekarang ini zamannya itu serba modern Pak. Ya. Gimana sih, peluang double track di zamannya serba modern kayak gini Pak, gimana? Sebetulnya kalau melihat fokusnya yang tidak hanya ke yang konvensional juga ke multimedia ya, digitalisasi, Iya, iya. dan saya kira ke depan kan juga apa namanya double track itu punya kesempatan juga misalnya belajar tentang bagaimana mobil listrik Oh, iya, iya, iya. juga bagian dari kurikulumnya double track misalnya, Iya, iya, ya kan? iya. Karena ke depan ini kan mobil listrik akan lebih masif lagi misalnya, Iya. gitu kan? Dan pemerintahan digital ini juga akan menjadi masif. Kemudian semua entrepreneur, perusahaan segala macam sudah serba digital. Nah, double track itu kalau menurut saya selalu mengikuti, ya, selalu mengikuti perkembangan itu, dan saya yakin para lulusan dari double track ini terus mampu beradaptasi. Iya. Karena kan kalau kita tahu itu biasanya double track itu tentang tata boga, tata busana, sebenarnya tidak terbatas itu saja ya Pak ya? Jadi bukan hanya tata boga, tata busana, tapi juga tadi digitalisasi, multimedia, kemudian mengikuti perkembangan teknologi kelistrikan di Iya, iya. kendaraan dan seterusnya. Oh iya, Jadi itu buka peluang nanti lulusan double track juga bisa bekerja di teknologi yang
lebih modern. Ya, saya baru ingat kalau memang di double track ini ada yang bidang namanya itu digital skill ya Pak. Mhm. Itu kan kolaborasi dengan UNICEF. Wah, Ya, itu juga mengikuti zaman sekali ya Pak ya. betul. Oke. Kemudian Bapak selain survei untuk melaksanakan double track ke sekolah masyarakat ya Pak. Sekolah rakyat. Iya, sekolah rakyat Mas. Hmm. Sekolah rakyat itu ada alasan lain nggak Pak? Kenapa sih harus LAN yang datang ke acara ini Pak? Nah, jadi karena kita LAN itu berkolaborasi memang dengan Kemensos. Kementerian Sosial, dan LAN itu diberi peran untuk melakukan monitoring berbagai kegiatan sekolah rakyat, sekaligus melihat peluang-peluang kolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk bisa diterapkan di sekolah rakyat. Gitu. Oke. Kemudian Bapak mungkin menjadi pertanyaan terakhir nih Pak. Hmm. Harapan Bapak buat teman-teman double track kita nih yang sedang melihat nih, gimana Bapak? Harapan Bapak? Terus semangat, ya. Dan usul saya juga, kurikulum double track juga selalu mengikuti perkembangan, harus beradaptasi, agile gitu ya. Iya. Sehingga teman-teman yang menjadi peserta atau siswanya double track juga punya peluang atau kesempatan bekerja ketika Setuju. berbagai perkembangan teknologi, digitalisasi dan seterusnya ya sudah dibekali dengan kurikulum itu atau keterampilan itu. Betul. Jadi tidak hanya untuk siswanya tapi juga pesan untuk double track-nya juga ya Pak. Iya. Harus ikut perkembangan zaman Harus terus ikut emang yang karena terus. Jadi mesti agile. nah itu sekarang kan perkembangan zaman itu cepat banget ya Pak. Tuh. Contohnya AI lah. AI tahun 2023 kita lihat masih kalau bikin video itu wah gambarnya masih amburadul. Wah sekarang Sekarang udah mirip. canggih. Iya. Udah bisa mirip orang yang Nah, itu. aslinya kan. Sedikit takut tapi juga di sisi lain juga bisa menjadi Peluang. gitu. Itu. Oke, terima kasih Pak Agus kesempatannya. Sama-sama, terima kasih Mas Gali. Iya, Senang bisa senang sekali, ngobrol. Pak. Senang juga Pak bisa ngobrol sama Pak Agus. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatin ya Pak. Oke. Kalau begitu terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. Bye.